Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman. Ya, semoga teman-teman di sana sehat selalu. Ya, kita sudah sampai di pertemuan ke-6 untuk mata kuliah TIK. Nah, di pertemuan ini yang akan kita bahas yaitu masih tentang Microsoft Office, dan yang untuk pertemuan ke-6 ini yang kita bahas yaitu Microsoft Office Publisher. Nah, sebelumnya saya mohon maaf banget karena untuk perkuliahan ke-6 ini saya tidak bisa live meeting karena ada kegiatan kampus yang harus saya hadiri di luar kampus, yaitu dari Dikti, dan tidak bisa diwakilkan gitu ya. Kalau bisa diwakilkan mungkin saya minta tolong yang lain. Nah, daripada kita ribet nyari kuliah pengganti hari lain yang bentar lagi udah UTS, ya udah saya buatin videonya aja dulu ya. Insya Allah kalau nggak ada halangan lagi minggu ke depan itu kita live meeting by Zoom atau Google Meet ya. Oke, kembali ke materinya. Yang kita akan pelajari yaitu tentang Microsoft Office Publisher. Jadi, sebelumnya apa sih itu Microsoft Publisher? Mungkin beberapa dari kita bahkan tidak tahu kalau di Microsoft Office itu ada namanya Microsoft Publisher. Warnanya hijau sama kayak Excel ya. Jadi Microsoft Office Publisher itu adalah program aplikasi yang dipakai di Windows, sebenarnya di MacBook juga ada, di iOS, yang digunakan untuk desktop publishing. Desktop publishing itu lebih ke media-media cetak ya, umumnya dulu ya. Kenapa disebutkan media cetak? Karena dulu kan sifat pemasaran itu umumnya kita pakai media cetak ya. Kita itu desain brosur, desain pamflet, ya seperti itulah. Jadi ini adalah salah satu aplikasi yang bisa membuat media cetak seperti itu. Untuk desainnya ya, bukan untuk nyetaknya. Nyetaknya ya pakai alat lain. Selanjutnya fungsinya, yaitu fungsinya itu sesuai tadi yang saya bilang, ada desktop publishing. Itu merupakan sesuatu kegiatan di mana untuk pembuatan dokumen nantinya akan diterbitkan menjadi produk-produk seperti koran, katalog, seperti tadi ya, poster, mading, kalender, banyak banget. Pokoknya apapun yang bisa dicetak dalam bentuk desain grafis umumnya ya. Kalau Word itu kan kita lebih pakai untuk pengolah kata. Kalau PowerPoint itu kan untuk presentasi. Nah, kalau publisher ini untuk yang akan dipublish, membuat yang akan dipublish atau yang akan dicetak seperti itu ya. Itu cara bedanya. Kalau Excel untuk mengolah angka ya, seperti itu. Jadi Microsoft Office itu punya segmentasinya sendiri-sendiri untuk masing-masing softwarenya seperti itu ya. Pada dasarnya fungsi di atas memang bisa dibuat di Word atau di PowerPoint. Tapi sesuai yang saya bilang itu bukan fungsi utamanya. Kita bisa tuh presentasi pakai Word itu bisa. Kita bisa presentasi pakai Publisher pun bisa. Tapi yang utamanya kita pakainya Microsoft PowerPoint untuk presentasi. Nah, untuk ngetik itu kita bisa pakai Publisher, bisa pakai PowerPoint, bisa di Excel pun bahkan kita bisa ngetik. Tapi kan bukan fungsi utamanya seperti itu. Nah, kalau si Publisher ini fungsi utamanya memang buat template, membuat desain-desain seperti itu. Nah, kelebihannya si Publisher ini dibanding desain
grafis software yang lain adalah biasanya kita di situ dimudahkan untuk drag and drop. Nah, terlebih lagi kalau teman-teman makainya Office 365 atau 13 ke atas lah, Office 13 ke atas itu teman-teman sudah bisa drag and drop, bahkan browsing di softwarenya, tidak perlu buka Google seperti itu ya, sesuai yang saya bilang kemarin, sama lah intinya kayak gitu. Kemudian kita bisa juga bikin undangan itu. Kalau di Word itu kan kemarin sudah saya ajarkan tentang mail merge, jadi kita bisa bikin namanya itu mengikuti dari data Excel kita ya, nama-nama undangannya, tamu undangan itu mengikuti file Excel kita. Nah, di sini pun bisa, dan bahkan kita bisa langsung naruh namanya di dalam undangan. Jadi kita bisa desain undangan satu, misalnya template sudah ada backgroundnya, ada warna-warnanya. Kalau di Word kemarin kan hanya sebatas teks aja tuh. Nah, kalau ini bener-bener undangan yang teman-teman terima biasanya dari mantan. Kalau mereka nikah itu kan, nah itu kan sudah ada desain-desainnya. Nah, kalian bisa input nama tamu-tamunya di sana beserta alamatnya sesuai dengan yang akan kalian cantumkan seperti itu ya. Jadi kita bisa manfaatin mail merge. Bayangin kalau teman-teman hanya memanfaatkan Corel, kalian itu harus desain satu template, di copy paste lagi banyaknya, terus nanti ketik satu persatu, ribet ya. Kalau mau dikombinasiin, jadi teman-teman bisa desainnya di Corel, terus hasil gambarnya masukin ke publisher, terus nanti pakaiin mail merge, jadi cara nyetak undangannya lebih gampang. Nah, hasil publikasi bisa disimpan di berbagai format, jadi kita bisa nyimpennya di PDF, ya, JPEG, lain-lain lah, banyak intinya format, karena kita ini makainya publisher Microsoft Office, jadi kita bisa disesuaikan mau dicetak ataupun dalam bentuk digital soft file ya. Nah, kalau kita pakai fitur cloud dari Microsoft Office yang terbaru yaitu 365, bisa disimpan juga di online storage. Artinya kita nyimpannya kayak di Google Drive gitu ya, tapi punyanya si Microsoft. Seperti itu. Nah, kekurangannya Microsoft Publisher ini tidak banyak yang komplain sebenarnya, tapi untuk mendapatkan publisher yang asli itu biasanya berbayar. Kecuali teman-teman nggak tahu ya, saya kalau pakai Microsoft Office versi Home atau Student itu nggak tahu ada Microsoft Publisher-nya atau tidak gitu. Nah, tapi umumnya sih berbayar. Karena di dalamnya juga itu ada tema ya, ada tema buatan orang-orang lain. Sama seperti PowerPoint kemarin, ada template yang bisa kita manfaatkan. Selanjutnya, kalau teman-teman yang sudah biasa pakai Photoshop sama Corel Draw itu biasanya lebih dimudahkan kalau pakai ini karena banyak template. Tapi ya ini kan lebih ibaratnya memang fungsi utamanya itu untuk mengolah ya. Kalau si Photoshop dan Corel itu memang untuk bikin. Jadi kita memang benar-benar desain dari kosong. Kita cari inspirasinya sendiri, entah itu copy paste dari punya orang. Yang jelas kita itu bikin dari awal kalau dari sana. Kalau di sini kita mana pertama satu, pasti teman-teman jarang banget pakai ini. Karena apa? Lebih milih pakai Canva, lebih milih pakai Photoshop, Corel Draw seperti itu. Saya pun seperti itu ya. Ada Illustrator. Ya, karena memang kita tidak terbiasa aja sebenarnya. Kalau misalnya menu, saya rasa tidak ada yang perlu dikeluhkan ya. Kalau menu itu kita biasa bakalan bisa pakai sesuai dengan kebiasaan kita. Jadi misalnya kita sudah biasa pun nanti pasti lebih gampang publisher dibandingkan yang lain kalau memang kita sering pakai. Nah, jadi memang kekurangannya ini adalah kita kurang familiar sama memang karena bukan fungsi utamanya untuk desain grafis, jadi lebih terbatas untuk menu-menunya dan fiturnya seperti itu. Nah, tapi kelebihannya lagi itu adalah kita dimudahkan dengan template ya teman-teman. Fitur andalannya di publisher itu ada template, kita bisa pakai template orang lain seperti itu. Walaupun dominan
orang itu mendesain ya pakai Corel dan Photoshop seperti itu, apalagi untuk leaflet. Publisher itu bisa apa aja ya, sesuai tadi dengan fungsinya yang di slide kedua. Dia bisa bikin, umumnya ya, fungsi utamanya itu untuk bikin macam menu makanan, koran, katalog, brosur, majalah, lain-lain lah. Seperti itulah, intinya kita bisa dimudahkan untuk membuat media cetak atau media periklanan dengan software Microsoft Publisher ini. Nah, di dalam mata kuliah ini, mahasiswa itu ditargetnya harus mengenal, paling tidak mengenal publisher dan bisa membuat satu file. Cukup itu aja. Jadi teman-teman tidak perlu bikin template baru, tidak perlu seperti kemarin PowerPoint bikin template baru, itu nggak perlu. Tidak perlu bikin yang desain yang harus menarik, itu tuh nggak perlu. Yang penting teman-teman tahu dulu publisher itu apa, sama teman-teman itu bisa membuat satu file. Oke. Di sini saya akan coba kasih gambaran ya, publisher itu seperti apa sih gitu ya. Ini saya sudah buat file baru Microsoft Publisher. Nah, sama kayak PowerPoint kemarin, di sini kita bisa langsung banyak template yang bisa kita pakai ya. Nih, ini ada template ini, template kartu nama, template sertifikat. Jadi bisa disesuaikan ya teman-teman, banyak. Tapi memang sekali lagi kalau saya itu pribadi agak kurang aja gitu pakai ini ya. Nah, ini ada portofolio. Kalau kalian pengen lebih explore banyak, itu bisa browsing di sini. Pastikan PC-nya connect internet, ataupun kalian bisa lihat kategori yang ada di sebelah kanannya itu. Di sana banyak banget pilihan, walaupun mungkin tidak sesuai dengan selera teman-teman ya. Sebenarnya download pun bisa, tapi nanti kayaknya berbayar itu lebih banyak ketemunya, paling tidak buat akun gitu. Dan ini kalau pakai keywordnya harus bahasa Inggris ya teman-teman. Kalau pakai bahasa Indonesia kayaknya kurang deh, bahkan nggak ada tuh. Oke, coba ambil yang teknologi. Teknologi nggak ada nih. Oh, teknologi hanya ada di PowerPoint, Word, dan Excel. Tidak ada untuk publisher. Oke, jadi kita ambil contoh aja yang ini. Nah, ini kalian harus di-download dulu 2 mega ini ukurannya. Coba download. Nah, untuk menunya ini saya tidak mungkin jelasin satu-satu karena ini sudah ada di Word dan di PowerPoint ya teman-teman ya. Di mailing sih kan kemarin udah tuh mail merge, select recipient, terus pilih filenya, kan itu udah paham semua ya harusnya. Kalau misalnya belum nanti teman-teman bisa nanya. Nah, ini kan yang kita bisa lihat brosur-brosur yang kita sering pegang itu bisa juga kita buat lewat ini loh, ternyata lewat publisher juga loh. Itu loh. Jadi di sini kan sudah ada template-nya nih. Nah, ibaratnya kayak gini, kita bisa tinggal langsung ganti teksnya aja, tidak perlu lagi kita nata-nata warnanya, nata-nata ukurannya. Itu kita dengan mudah. Nah, kalau Corel kan ya kita harus bahkan nyontek desain ya. Kalau nyolong minta file kan kita nggak usah ngapa-ngapain. Kalau ini kan kita sudah ada template, nah kita tinggal ganti aja isinya. Kalau Corel misalnya saya dikasih gambar kayak gini, kita harus bikin dulu teksnya yang di atas gede, teksnya di bawah warnanya hitam, terus di bawahnya agak kecil seperti itu. Jadi keunggulannya yaitu template-nya ini ya. Jadi kita bisa dengan mudah bikin desktop publishing dengan menggunakan si Microsoft Publisher ini. Oke. Ya, ini standar ya teman-teman ya, drag and drop aja gambarnya, kalau misalnya mau diganti apa digimanain itu bisa. Oke. Untuk menunya saya tidak ajarkan satu persatu ya,
sama ini dengan PowerPoint dan Word kemarin. Nah, ini kan sudah teman-teman udah paling tidak lihat nih si publisher itu bentuknya kayak gini nih, si publisher itu. Nah, saya mau minta tolong minta tolong sama teman. Dari kemarin kayaknya kan belum ada tugas yang beneran tugas ya. Saya hanya minta opini aja seperti itu. Nah, untuk pertemuan ini, agar saya tahu teman-teman itu hadir atau tidak, itu saya mau minta tolong teman-teman untuk membuat satu media iklan, entah itu poster, brosur, leaflet, pamflet, bukan gitu ya tulisannya, pamflet. Terus bebas apapun itu. Isinya tentang penerimaan mahasiswa baru AKRB. Filenya dibuat boleh dengan Microsoft Publisher, boleh pakai Canva, boleh pakai Corel, Photoshop, Adobe Illustrator, dan lain-lainnya, asal jangan pakai jasa orang. Yang kedua, selanjutnya, minimal dia ada 1 halaman. Kalau publisher tadi kan kita lihat di sini dia ada 4 halaman ya. Ini mungkin halaman depan sebelah kiri. Ini halaman depan sebelah kanan untuk nanti dicetaknya di belakang. Nah, ini halaman 23. Jadi misalnya ada kayak buku, dia 4 halaman. Kalau yang ini ya, bisa dilihat ini ada 4 halaman. Nah, teman-teman itu cukup bikin 1 saja halaman, maksimal 4. Kalau mau bikin 4 syukur. Teman-teman kan kemarin beberapa dapat brosur itu dari AKRB. Nah, bisa dicontoh lah itu tata letaknya. Filenya bisa dikirim ke saya di dalam format PDF, boleh, JPEG gambar juga boleh. Dikirimnya kemana? Ke sini ya. Ini di Google Drive. Nanti teman-teman ngupload ke sana. Nah, teman-teman kalian kan ada yang ngupload duluan tuh. Nah, bisa ditiru-tiru tuh. Ditiru ya, bukan di plagiat, di copy paste. Terus deadline-nya sebelum pertemuan selanjutnya. Dan sifatnya adalah mandiri, yaitu tugasnya 1 orang. Per orang maksudnya. Tugasnya per orangan. Oke. Untuk tugasnya seperti itu aja. Nanti di dalam folder Google Drive itu ada asetnya. Ada foto-foto yang biasanya saya pakai untuk desain brosur di AKRB ya. Nah, foto-foto Thailandnya di sana saya kasih. Kalau teman-teman mau pakai bisa. Oke, untuk pertemuan ini saya rasa itu dulu. Mohon maaf sekali lagi kalau saya tidak bisa langsung live meeting, hanya via video seperti ini. Oke, terima kasih atas waktunya teman-teman. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Semoga sehat selalu.